warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Ida Ningsih yang akan menemani kalian hanya di The Podcast kesayangan kita semua. Nah, teman-teman, pada kali ini The Podcast kedatangan bintang tamu. Beliau tak lain dan tak bukan teman kita sendiri. Dan beliau juga mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah pada tahun 2021 lalu. Dan juga beliau memiliki pengalaman yang sangat beraneka ragam dan banyak untuk memberikan inspirasi kepada kita semua. Penasaran gak sih siapa bintang tamunya? Ini dia Kak Mukimah Dinia. Halo Kak Dinia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Wida. Iya, jangan pakai Mbak dong. Kita kan masih seusia ya kayaknya, seumuran nih. Oke, Kak Dinia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Dinia, kalau boleh tahu Kak Dinia ini udah semester berapa sih di STIM Budi Bakti dan ngambil jurusan apa? Alhamdulillah kalau untuk sekarang ini kemarin itu baru selesai UAS semester 4. Wah. Jadi insya Allah saya masuk di semester 5 sekarang. Wih, naik dong sekarang Iya. ya. Jadi naik Insya Allah. semester ya. Oke. Ngambil jurusan apa, Kak? Oh iya, kalau misal jurusan alhamdulillah aku dapat di S1 manajemen. Wah, S1 manajemen ya. Iya. Katanya sih dapat beasiswa ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren banget ini Kak Dinia. Kak Dinia, katanya ada yang bilang Kak Dinia itu ketua UKM English Community ya kan di kampus Budi Bakti. Iya. Nah, gimana sih Kak perasaan Kakak ketika Kakak dikasih amanah sebagai ketua, sedangkan ketua itu adalah amanah yang besar ya. Iya. Tanggung jawabnya besar gitu Betul. kan. Bagaimana sih Kak perasaan Kakak pas menjadi seorang ketua di UKM English? Oh iya, kalau misal ngomongin perasaan pasti kayak emang wah ini tanggung jawabnya harus aku tempuh gitu ya, Iya, gitu. iya, Terus betul, kayak diemban banget gitu. Kalau misal disebut seneng ya seneng gitu, karena ini bisa jadi salah satu untuk kita belajar juga gitu ya Kak ya. Menjadi leader itu ternyata nggak segampang itu gitu Iya. kan. Karena berat juga ya, kita harus memimpin semua anggota gitu Nah, kan. gitu. Oke Kak Dini, dengar-dengar nih Kak, katanya Kak Dini buka sebuah bisnis, menjalankan ya, lebih tepatnya menjalankan sebuah bisnis. Kalau boleh tahu apa sih Kak bisnis yang sedang Kakak jalankan? Oke, kalau misal untuk sedang ya, kalau sedang itu baru trial and error gitu ya. Jadi emang kita baru buka itu di penjualan makanan. Ya, jadi makanan kayak cemilan gitu kan. Oh iya. Jadi itu tuh kalau misal teman-teman nih boleh ya nanti kalau misal udah launching ada namanya Chow Chips di mana Chow Chips. itu tuh kayak keripik pisang emang dilumuri sama coklat yang lumer kayak gitu atau juga sama yang varian yang serbuk yang kayak gitu. Jadi kayak keripik pisang yang memiliki varian rasa Nah, ya. gitu. Nah, itu Kayak gitu. cocok banget ya buat anak muda yang Anak zaman muda sekarang itu, yang suka nyemil gitu. nyemil gitu. Apalagi Gitu. kalau misalnya mahasiswa ya banyak tugas, terus kalau Nah, misalnya gitu. ngerjain tugas nggak ada cemilan itu kayak kosong Nah, ya gitu betul, kan. betul. Nah, Kayak gitu. oke, Kak Dinia. Kak Dinia katanya Kak Dinia ini bukan asli Bogor ya? Bukan asli Bogor kan katanya. Iya, Kak iya, Dinia iya. merantau gitu. Iya. Kalau boleh tahu dari daerah mana Kak? Kalau misal kalau asal saya sih dari Sumedang gitu Wih, ya. jauh juga ternyata ya. Tadinya mau nyebutin dari Tonjong, ternyata Bogor juga. Bogor juga, soalnya Gitu. dekat ya. Aku asalnya dari Sumedang, nanti pindah ke Bogor ini karena kuliah gitu. Jadi alhamdulillah pas keterima di kuliah, jadi aku pindah domisili gitu. Oh, oke. Jadi pas pertama pindah dari Sumedang itu gimana sih Kak perasaannya, kan di sini menjalani hidup ya yang berbeda gitu, jauh Iya. dari keluarga dan orang tua. Sedangkan Kakak sekarang ini katanya sedang menjalankan sebuah bisnis. Itu pasti ada lika-likunya kayak gitu ya Kak ya. Dan gimana sih Kak perasaannya jauh gitu dari orang tua, harus berjalan sendiri Iya. gitu kan. Gimana tuh Kak? Oke, kalau misal ngomongin kayak kemandirian lah ya gitu, gayanya gitu, bahasa kemandirian. gayanya itu kemandirian. Emang susah-susah gampang sih gitu ya, atau gampang-gampang susah deh, karena gampangnya 2 kali, susahnya sekali Kak gitu. Iya, Jadi betul, jangan anggap sesuatu hal yang di luar kemampuan kita itu kayak susah banget gitu, jangan gitu. iya. Jadi kayak emang dari pikirannya kita juga, sugesnya gitu dan lain sebagainya itu emang harus memandai juga gitu.
Kak Dini, ada nggak sih Kak Dini kan buka ini ya bisnis ya, mohon maaf nih, buka bisnis, ada nggak sih kendalanya? Pasti kan sebuah bisnis ada yang namanya jatuh bangun, kan? Iya betul-betul. Sebuah bisnis kalau nggak ada yang namanya jatuh bangun itu belum disebut tercapai lah, sukses gitu ya. Bagaimana sih Kak? Apakah ada kendala tersendiri dalam menjalankan usaha yang Kakak jalani pada saat ini? Oke. Sebenarnya sebelum dari sekarang yang launching Chow Chips ini, kita ini aku ini experience-nya tuh lumayan sih ya. Dari SD itu udah mulai kayak ada experience untuk penjualan gitu kan, SD, SMP, SMA gitu. Nah, mikir-mikir tentang errornya dari penjualan tuh di mana sih gitu kan, itu pas kuliah gitu. Nah, yang pastinya yang kendala dari suatu bisnis penjualan itu ya pasti dari stucknya inovasi gitu ya kan, karena kan kalau misal makanan itu banyak orang yang kayak kayak mirip-miripin gitulah ya gitu. Jadi banyak pesaing lah ibaratnya gitu ya. Walaupun emang kita punya ciri khas, tapi emang banyak lah yang ATM gitu ya gitu. Amati tiru modifikasi itu emang hal yang susah gitu untuk suatu penjualan yang baru launching kayak gitu. Jadi emang itu dari pesaing dan juga mungkin variannya belum menemukan inovasi baru gitu untuk penjualan makanan cemilan kayak gitu Kak. Oke, Kak Dinia. Kan Kak Dinia menjadi seorang ketua ya di UKM English ya, mohon maaf, dan menjadi mahasiswi dan juga menjadi seorang bisnis ya kan, pembisnis gitu ya. Terus bagaimana sih Kak Kakak ketika ada suatu kegiatan yang bentrok gitu sama kegiatan yang Kakak jalani di luar perkuliahan? Kan pasti Kakak dari UKM dan katanya juga Kakak ikutan senat ya. Nah, di senat itu pasti setiap organisasi ya, maksudnya setiap organisasi pasti ada kegiatan yang bentrok. Bagaimana sih Kak supaya mengendalikan kegiatan tersebut supaya nggak bentrok kayak gitu? Oke. Pernah banget nih kasus kayak gini gitu ya. Iya. Boleh dong diceritain aja, nggak apa-apa, santai. Kita ngambil contoh aja ya, waktu itu aku semester 2. Semester 2 itu dimana kita harus udah mulai offline kan ya, kalau semester 2, semester 3 dah. Gitu. Nah, itu ada perkuliahan offline, terus juga saya jadi apa-apa, kamu saya mau aku juga nggak apa-apa, karena kita santai juga sih ya ngobrol-ngobrolnya. Oke. Pas waktu itu bentroknya sama aku kan juga megang di ini ya, jadi pengobatan medis timur juga gitu ya. Jadi kalau misal ada pasien itu emang kita harus ke rumahnya gitu. Jadi kan kalau misal rumah sakit atau dokter itu emang stay di hospital di rumah sakitnya gitu kan. Tapi kalau misal kita ini kayak praktisinya itu kayak ke lapangannya gitu. Jadi emang kita harus ke sananya. Nah, itu bentrok sama perkuliahan. Dan juga waktu itu hari Sabtu, ingat banget persis hari Sabtu itu ada UKM English Com-nya ini ada kelasnya juga gitu. Nah, itu semuanya sebenarnya udah di-schedulein sih dari dari pagi itu sampai jam 9 itu aku ke si pasien aku gitu kan. Nah, terus jam 9:10 sampai jam 12 itu aku harus ke kelas Engkom gitu kan. Nah, terus selebihnya itu aku ada orderan yang kayak gitu dah gitu kan. Dan waktu itu tuh sore di kelas sore itu harus mengantarkan tugas kalau nggak salah. Tugas ke kampus gitu. Nah, itu kan dalam satu hari udah tertata dengan rapih ya kalau schedule kita gitu. Tapi nanti pas hari H ternyata si pasien aku tuh minta jam 10 aja ke rumah gitu kan. Bisanya jam 10. Nah, sedangkan jam 10 ini ada Engkom kelas gitu kan. Nah, terus kayak gitu, ini kayak gimana ya bentroknya kayak gitu kan. Terus emang di sana posisi aku masih jadi anggota nih gitu kan. Nah, kita kembali lagi ke manajemen prioritas kita. Apa yang menjadi hal penting dan juga mendesak itu yang kita utamakan kayak gitu. Jadi seorang mahasiswi terus juga misal merintis karir lah ya gitu, terus juga kerja dan lain sebagainya, itu harus banget mempelajari tentang manajemen prioritas gitu. Jadi di mana kalau misal kita
maksain masuk kelas dengan kita meninggalkan pasien loh ini gitu kan, merenggut nyawa orang itu gimana, terus juga konsekuensinya gimana, terus kalau misalnya kita tidak menghadiri English class itu kayak gimana gitu. Nah itu pasti ada resiko-resiko yang keluar gitu. Nah dari sana ada pembelajaran untuk mendewasakan seorang tuh di sana gitu. Jadi mengambil keputusan di sana tuh emang susah, tapi emang harus kita ambil kayak gitu. Jadi manajemen prioritas itu penting, urgent banget lah gitu kan. Jadi kita perlu juga ya belajar manajemen prioritas supaya kalau misalnya ada kegiatan nih, jadi kalau bentrok kita lebih mempertimbangkan mana yang lebih penting juga nih kan. Oke, Kak Dinia, Kak Dinia, ada gak kegiatan lain Kak Dinia yang di luar kampus dan dalam membuka usaha tersebut? Kayak kegiatan di kampus kan kayak belajar gitu, UKM dan lain-lain. Ada nggak sih kegiatan lain? Kegiatan lain di luar kelas gitu ya, luar kampus ya itu tadi ya aku mencoba untuk kerja gitu kan, terus juga belajar wirausaha gitu kan, terus karena kenapa, karena usia kita tuh harus perbanyak experience kali ya, betul, gitu. Betul. Jadi saat-saat untuk mencoba itu ada di umur 19-20an lah gitu kan ya, gitu. Jadi emang manfaatin banget karena ya takutnya nanti kita udah digerus oleh usia, kita malah menerima kegagalan itu kayak gitu. Jadi mending gagal sekarang kayak gitu sih. Baik Kak Dini, belum ini katanya Kak Dini menjalani PKM ya. PKM di sebuah desa. Desanya di mana Kak? Kalau desanya ada di Desa Buana Jaya Kak. Oh itu di mana Kak? Daerah Jonggol sih, masih Bogor juga. Ya. Jadi dia perbatasan ya katanya kalau nggak salah. Kak Dinia gimana sih Kak kegiatan di sana dan berapa lama PKM di Buana Jaya? Oke. Kalau misal PKM kemarin kita itu ada 2 minggu kurang 1 hari lah ya gitu. Itu kita kayak menganalisis apa aja sih yang mereka butuhkan di sana gitu. Tapi emang kan kita dibagi kelompok-kelompok gitu. Nah, aku itu kebagian ada di sumber daya manusianya gitu. Nah, di sana tuh jadi kayak menganalisis apa sih yang menjadi problem sumber daya manusia kalau misal di pedesaan tuh kayak gitu. Karena kan itu juga perbatasan ya gitu. Itu sangat penting banget untuk dipelajari dan dianalisis supaya ada solusi kayak gitu sih kemarin. Oke Kak Dinia, selama kegiatan PKM tersebut ada nggak sih Kak kendala Kakak? Kan Kakak bagian sumber daya manusia kan di sana, sedangkan katanya terbatas ya, orangnya tuh nggak banyak kayak yang di daerah sini ya, dan juga mereka memiliki katanya, mohon maaf, ilmu yang kurang mengenai kehidupan yang ada di potensi di desa tersebut gitu. Gimana sih Kak kegiatan Kakak? Apakah ada kendala? Oke. Kalau misal kendala pasti banyak lah ya Kak. Gitu. Kalau misal ngomongin kendala pasti ada aja karena kan di sana juga kita terbatasnya kayak sumber informasi, terus juga orang-orangnya yang kita juga susah untuk menyeimbangkan antara bahasa mereka gitu dengan kita, terus juga banyaknya yang kurang masuk lah karena kan mungkin kebanyakan dari mahasiswi kita tuh udah berpikiran kayak future lah gitu ya, masa depan lah gitu ya. Sedangkan mereka itu masih kayak bertarung dengan kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi banyaknya kurang masuknya kita materi-materi kita tuh yang itu gitu, kurang kebiasaannya juga kurang kayak di modernnya susah ya, susah masuk kayak gitu sih. Terus juga pikiran mereka tentang dunia kerja atau masa depan kayak gimana itu jadi susah untuk kita arahkan gitu karena kan emang kebiasaan mereka seperti ini. Iya betul sekali. Kan di desa pasti ada sebuah potensi ya. Potensi yang di sana tuh kira-kira apa ada Kak? Yang sering menonjol di sana gitu. Oke. Kalau misal ngomongin potensi dari aku sendiri sih ya, kalau menurut aku tuh di sana sebenarnya banyak sih ya. Misal kita ngambil dari wilayahnya. Jadi ada yang wisata kayak gitu kan. Wisata itu bisa dikembangkan menjadi apa. Terus juga karena kan di sana perbatasan ya. Dari satu desa itu dari satu kota ke kota lain tuh bisa nyambung gitu. Nah, kalau misal potensinya itu bisa disambungin lah gitu, bikin jalan kayak gitu. Jika ada suatu jalan, maka mereka nggak akan disebut perbatasan juga, gitu. Terpencil juga ya. Jadi kayak emang
udah jadi desa perkembangan lah gitu ya, Iya, desa kembang lah betul. gitu kayak gitu. Terus juga di sana ada keripik juga, keripik Wow. dan terus kerajinan kayak gitu itu ada, maksudnya potensinya tuh masih ada kayak gitu di sana. Jadi tuh. potensi di sana tuh lumayan banyak ya, Banyak tetapi banget. mereka belum tahu Nah, cara mengembangkan potensi mereka ya. Nah kan sumber daya manusianya yang terbatas lah kayak gitu. Mm-mm. Memang ya desa. Namanya juga desa ya mungkin. Oke Kak Dinia, ada nggak sih harapan yang ingin Kak Dinia capai pada saat ini untuk diri Kak Dinia sendiri? Oke, kalau misal harapan untuk diri sendiri pasti banyak ya. Pasti ya, namanya juga kayak goals gitu Ya juga gitu, termasuk ya. banyak banget sih. Apalagi kalau misal ngomongin tentang goals atau tujuan itu pasti banyak listnya gitu. Tapi kayak ngambil nih salah satunya tuh, pengen banget kalau misal nanti suatu hari nanti itu kayak, kan kita nggak tahu ya masa depan kita tuh kayak gimana, terus Iya. ya sekarang tuh kayak zaman itu nggak bisa diprediksi nih gitu Iya, kan. betul, Kedepannya tuh kayaknya seperti ini tuh nggak bisa Nggak kayak bisa, gitu kan. ya, Jadi karena, kayak nanti jadi kita tuh harus mempersiapkan dari sekarang itu. Jadi aku tuh salah satu orang yang susah banget untuk prepare ya, maksudnya persiapan itu gitu. Itu harus memaksakan banget. Jadi aku pengen banget jadi manusia yang suka mempersiapkan segala sesuatu gitu, karena kesempatan itu akan datang pada orang yang mempersiapkannya kayak gitu. Lebih senang datang ke orang yang nge-prepare lah kayak gitu. Jadi mempersiapkan buat kedepannya Nah nih kayak kayak gitu. gimana ya. Jadi Oke. harapannya kayak gitu sih, become nanti semoga aku tuh jadi di masa depan itu udah mempersiapkannya lah kayak gitu. Oke, sangat menginspirasi sekali untuk Kak Dinia ya, yang dimana Kak Dinia ini kan sebagai mahasiswi ya, dia memiliki harapan yang sangat membuat kita inspirasi ya, mengenai kedepannya kita itu harus lebih mempersiapkan, lebih prepare aja kayak gitu. Nah, Kak Dinia itu kan mahasiswi ya, dengan tuntunan tugas yang begitu banyak, ya kan? Pasti banyak tugas dong ya, apalagi betul. kemarin mau UAS, Iya, banyak betul, dong tugasnya betul. kan ya. Nah, Kak Dinia, pas di situ Kak Dinia bagaimana sih ketika terdapat sebuah tuntunan tugas dan Kak Dinia memiliki banyak kegiatan, itu bagaimana? Apakah untuk Kak Dinia itu mengembangkan dirinya seperti apa dan kayak gimana itu menurut Kak Dinia deh? Kayak tugas ini kan pusing ya, ya kan? Pusing ya. Betul. Kan? Dan Kak Dinia banyak kegiatan, itu bagaimana untuk Kak Dinia? Oke, kalau misal untuk yang banyak yang saya pegang misalnya gitu Iya. ya, balik lagi karena suatu keputusan pasti ada hak dan kewajiban gitu ya. Hak kita itu menerima, misal kalau di kampus mata kuliah dan sebagainya, dan kewajiban kita itu ya itu tadi gitu kan, mengerjakan tugas dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan pernah menganggap hak dan kewajiban itu sebagai kayak beban banget deh dalam hidup gitu kan. Iya, Jangan betul pernah sekali, anggap ya. beban deh. Jadi kalau misal tugasnya udah beban ya udah kesananya bakal berantakan kayak gitu sih. Jadi enjoy aja, ambil setiap kesempatan yang datang ke kita kayak gitu. Jadi jangan batasin, gue mah cuman bisanya gini doang, tapi yang datang kesempatannya tuh itu gitu kan. Jadi nggak sesuai dengan kemampuan, jangan kayak gitu. Jadi ambil aja dulu gitu. Terus kayak gimana nantinya mah gimana nanti gitu kan. Iya, Gimana-gimananya mah gimana gitu. nanti. Yang penting kita berani dulu untuk mencoba kayak gitu kan. Oke, keren banget. Terakhir nih Kak Dinia, dari tadi aku nanya seputar Kak Dinia dari mana, Kak Dinia kuliah gimana ya kan, mohon maaf ini aku tanya-tanya. Ini terakhir deh, satu kali lagi. Oke. Ada nggak sih pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada seluruh mahasiswa nih, ya kan, yang di sini untuk menginspirasikan kepada mereka gitu Kak? Oke, kalau misal untuk menginspirasi agak kurang sih Kak, soalnya kayak wah terlalu jauh banget gak sih kalau inspirasi gitu. Apapun itu yang penting pesan untuk teman-teman kita yang di luar sana. Oke, kalau misal ini pesan plus self reminder kali ya. Jadi pengingat untuk diri sendiri kali gitu. Jadi kehidupan kita itu, misal usia kita itu pasti banyak halangan rintangannya gitu ya. Apalagi kalau misal ada yang mulai untuk wirausaha misal gitu ya Kak. Jadi kayak misal kayak merasa bodoh banget sih ketika dibohongi sama customer kayak gitu kan. Padahal kita bukan orang bodoh gitu loh. Terus kayak
kita tuh merasa kayak miskin banget gak sih ngelihat orang udah punya ini punya itu gitu kan, padahal kita bukan orang miskin kayak gitu. Jadi jangan pernah jangan pernah membanding-bandingkan lah dulu kayak gitu. Dan juga satu pesan di mana orang tua saya sih pernah selalu pesan kayak gini. Jadi apa ya, pentingnya punya cita-cita yang tinggi, yang jauh itu. Jadi jangan pernah bertolak ukur sama realitas kita sekarang. Terus jangan pernah bertolak ukur sama kemampuan yang kita punya sekarang. Gitu. Jadi tapi jadikan si cita-cita itu adalah tolak ukur kita. Gitu. Jadi kalau misal dikembangin kata-katanya tuh kayak si cita-cita itu harus jadi si tolak ukur bahwa kemampuan kita tuh melebar kemana-mana gitu. Misal nih kakak sekarang tuh Kak Wida tuh misal public speakingnya bagus. Belum gitu. sih Kak, sebenarnya kalau bagus itu masih jauh ya, masih standar sih sebenarnya. Kayak kalau misal nih gitu, kemampuannya tuh ada di public speaking gitu, tapi cita-citanya Kak Wida tuh misal pengen jadi dokter misal ya. Kok tahu? Kakak baca pikiran saya ya? Itu hanya ngasal-ngasal. Oh iya. Gitu. Nah, misalnya kayak gitu, contohnya pengen jadi dokter nih, jadi berarti public speaking gue tuh gak diperlukan, bukan kayak gitu. Tapi betul ketika sekali. punya cita-cita jadi dokter, maka jadi public speakingnya harus tambah, terus juga menambah lagi kapasitas lagi gitu. Jadi menambah kuantitas lagi, kualitas lagi dari kakaknya kayak gitu. Jadi jadikan cita-cita sebagai tolak ukur kemampuan kita kayak gitu sih. Biar rotasinya masa depan gitu. Ini benar-benar kata-kata yang dari Kak Dinia itu menginspirasi banget ya teman-teman ya. Selesai sudah nih Kak bincang-bincang nih mengenai Kak Dinia. Terima kasih kepada Kak Dinia yang udah menyempatkan waktunya. Dan buat teman-teman semuanya juga, jangan ragu ketika kita mau melangkah. Ya intinya tuh jangan ragu. Untuk masa depan itu kita harus prepare dari sekarang. Kata Kak Dinia ya tadi. Betul. Pokoknya pada teman-teman semuanya kita harus semangat dan jangan ragu untuk melanjutkan ke masa yang lebih tinggi lagi. Oke. Sebenarnya Kak Dini sebelum nutup ya, kita tuh ada jargonnya sih ya kayak buat tutup ya. Jadi kalau misalnya aku bilang jangan lupa like and subscribe the podcast kayak gitu. Kak Dini bisa ikutin? Iya. Seru nih kayaknya. Oke, ke kamera ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Jangan lupa like and subscribe the podcast. Terima kasih kepada Kak Dinia dan teman-teman semua yang sudah menonton The Podcast. Pokoknya saksikan lagi The Podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.